Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Agustian, absen 18 dari kelas K. NIM-nya 25505011001186. Di sini saya akan membahas tentang atau tanggapan saya tentang yang lagi heboh belakangan ini tentang amandemen UUD yang diberitahu video yang dari video narasumber dari Pak Lukman Hakim. Ada dua sumber di situ. Sumber yang pertama yaitu dari video dari video yang pertama yaitu ada poin-poin amandemen UUD 1945. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan amandemen ini. Yang pertama yaitu usulan perubahan terbatas. Diperlukan perubahan secara terbatas terhadap UUD 1945. Untuk yang kedua itu ada kritik dan kontroversi wacana amandemen, mulai dari aktor pengusul, dampak kemunduran demokrasi, otonomi presiden berkurang, fokus presiden berubah juga itu bisa menjadi salah satu faktor perubahan dari amandemen UUD 1945. Yang perlu kita bahas yaitu ada kritik dan kontroversi wacana amandemen. Yaitu yang pertama ada otonomi presiden berkurang. Presiden dikhawatirkan tidak lagi terikat kepada janji-janji yang disampaikan kepada publik waktu pemilihan atau waktu pilkada, waktu pilkada seperti itu. Untuk kehendak rakyat juga dipertanyakan. Perubahan konstitusi seharusnya menjadi kehendak yang prioritas dari rakyat, didasarkan pada aspirasi apakah publik saat ini benar-benar meminta adanya perubahan atau tidak. Karena itu juga sangat berpengaruh kepada rakyat-rakyat yang ada di Indonesia yang semula yang tidak mau perubahan, tetapi pemerintahnya sendiri itu ingin merubah sesuatu yang tidak, rakyatnya sendiri tidak mau dirubah seperti itu. Tujuan awal amandemen era reformasi dari 1999 sampai 2002 itu yang pertama ada membatasi kekuasaan presiden atau anti-otoritarianisme, atau menggeser kekuasaan yang dianggap terlalu kuat atau super body di era Orde Baru. Yang kedua itu ada memperjelas hukum dan HAM untuk menyempurnakan aturan dasar jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang saat ini lagi gencar-gencarnya hak asasi manusia dipertanyakan di negara kita ini. Untuk yang ketiga ada perubahan sistem ketenagakerjaan, ketatanegaraan, seperti menjadikan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara dan presiden dipilih langsung oleh rakyat seperti itu. Dan wacana amandemen terbatas ini ada pengembalian PPHN, yaitu PPHN yaitu adalah pokok-pokok haluan negara. Untuk tujuan PPHN ini seperti usulan resmi diperlukan perubahan UUD 1945 yang terbatas untuk menambah wewenang MPR dan menetapkan PPHN seperti itu. Dan yang kedua ada alasan formal MPR. PPHN dibutuhkan agar Indonesia tidak terus berubah haluan setiap tahunnya. Setiap terjadi pergantian pemimpin menjadi keberlanjutan pembangunan. Jadi nggak setiap ganti pemimpin atau ganti presiden itu dirubah lagi seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga dan yang terakhir itu ada mekanisme jaminan batas. Perubahan yang diusulkan terbatas hanya terhadap pasal yang diubah, disertai alasannya yang jelas untuk mencegah membuka kotak Pandora atau perubahan pasal-pasal lain secara berlebihan seperti itu. Untuk yang terakhir ini ada kesimpulan yang bisa saya ambil dari dua video, yaitu ada dilema PPHN. Dilema PPHN itu apa? PPHN di satu sisi menjadikan keberlanjutan pembangunan, tetapi di sisi lain berpotensi mengembalikan peran super body MPR. Yang kedua ada pentingnya konsensus. Setiap wacana perubahan
konstitusi harus melalui konsensus politik dan wajib mengejawantahkan keinginan dan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan aktor politik atau kepentingan pribadi seperti itu. Dan yang terakhir ada sikap kritis. Sikap kritis itu diperlukan oleh masyarakat untuk menyikapi isu amandemen dengan kritis dan rasional, memastikan bahwa setiap perubahan memperkuat demokrasi konstitusional dan bukan melemahkannya, seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Faris Agustian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.